Seorang pemuda baru aja keluar dari penjara dan ingin mencoba kembali memperbaiki hidupnya. Namun sepertinya hal itu akan susah karena dia ketemu sama seorang wanita yang lebih tua darinya. Mereka saling kepincut dan terjadilah sesuatu. Ya, film dengan judul Out of the Blue yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Connor. Kali itu dia sedang jogging pagi di sebuah hutan dekat pantai. Namun dia ketemu sama seorang wanita yang lebih tua darinya, lagi berenang. Ya, wanita itu bernama Marlene. Marlene memang terbiasa ke sana jika dia lagi suntuk. Sungguh suatu kebetulan mereka bisa ketemu di sana. Mereka kenalan satu sama lain dan diketahui kalau Marlene ini adalah istri dari pengusaha kaya raya di kota tersebut. Dan disinilah awal perkenalan mereka dan bahkan menjadi hubungan yang berkelanjutan. Keluar dari penjara, Connor diberi kesempatan untuk bekerja menjadi seorang pustakawan. Semenjak perkenalannya dengan Marlene, mereka juga sering ketemu di sana. Ya, kali itu Connor melihat Marlene menggunakan kacamata, seperti sedang menutupi sesuatu. Dan benar aja, salah satu mata Marlene tampak bonyok. Dia mengatakan kalau hal ini biasa di dalam rumah tangga. Dengan kata lain, Marlene habis dihajar oleh lakinya. Ya, meskipun begitu Connor merasa sedih. Sebenarnya, Connor tuh tidak benar-benar bebas dari penjara. Dia menjadi tahanan kota. Tiap hari, dia akan terus dipantau dan harus menemui polisi yang bertugas mengawasinya. Namanya adalah Jock. Connor diwajibkan melapor padanya setiap hari. Jika tidak, dia bakalan dapat masalah dan mungkin akan dikembalikan ke penjara. Saat waktu luang, Connor berusaha menghubungi Marlene, ya sekedar ngobrol dan menanyakan kabar. Termasuk kapan mereka bisa ketemuan lagi selain di perpustakaan. Ya, mungkin hari itu Marlene tidak bisa karena di rumahnya ada anak perempuannya dan kekasihnya. Anaknya itu bukan anak kandung, udah lama dia menikah namun belum bisa punya anak. Jadi dia mengangkat seorang anak, namanya adalah Astrid. Sampai keesokan harinya, Marlene dan Astrid datang ke perpustakaan tempat Connor bekerja. Astrid ingin mencari buku untuk bahan sekolah ditemani Marlene. Ya, tentu saja Marlene meminta bantuan pada Connor untuk mencarikan buku yang ia mau. Connor mengajak Marlene ke lantai bawah di mana tempatnya itu lebih sepi. Namun di sini terjadi hal yang sangat membagongkan. Mereka adu mekanik di sana. Padahal kalau dilihat-lihat sepertinya rekan kerja Connor yang bernama Kim itu menyukainya. Namun Connor lebih suka sama yang lebih tua, mungkin. Semenjak permantapan itu, Connor dan Marlene makin lengket. Mereka terus melakukan permantapan di tempat lain. Namun Marlene terus menanyakan apakah mereka bisa terus begini. Apakah hubungan mereka bisa bertahan lama? Apalagi Marlene sudah punya laki dan lakinya agak kejam padanya. Tentu saja Connor ingin merasa terus bersama, namun mereka masih memikirkan cara supaya mereka bisa terus bersama-sama. Sampai suatu hari, Marlene memutuskan untuk berhenti menemui Connor karena dia takut bakal ketahuan sama lakinya. Ya, Connor tidak punya pilihan banyak, jadi untuk sementara mereka pisah dan tidak kontekan dulu. Beberapa minggu kemudian, Connor ketemu lagi sama Marlene yang lagi nongkrong sama Astrid dan kekasihnya. Di sini mereka seperti terkoneksi kembali. Apalagi katanya Marlene minta ditemani Connor untuk cari buku yang ia perlukan. Namun nyatanya mereka malah pergi jalan-jalan bareng dan ya begituan kembali. Di sini Connor punya ide supaya mereka bisa terus bersama. Salah satunya menghabisi suami Marlene. Connor adalah mantan penjahat dan mungkin skillnya itu bisa berguna demi kepentingan mereka. Marlene terlihat tidak begitu setuju karena takutnya aja rencana mereka tidak akan berhasil. Yang ada bisa-bisa Connor kembali ke penjara nantinya. Sore harinya, Connor didatangi Jock dan anggota polisi di rumah. Connor tidak menjawab teleponnya dan tidak menemuinya untuk melapor. Connor berbohong, dirinya sedang jogging. Namun Jock kurang yakin atas ucapan tersebut. Dia hanya ingin membantu Connor. Namun sepertinya Connor udah mulai bandel. Lalu, malamnya Connor sedang bersama Kim di sebuah restoran. Sepertinya Kim ingin mengatakan sesuatu. Ya, Kim mengatakan kalau dia ingin menjalani hubungan dengan Connor.
Tapi sayang, Connor tidak bisa dan tidak mau. Dia hanya menganggap Kim sebagai rekan kerja dan tidak lebih. Ya, alhasil Kim jadi sedih dan pergi. Setelah itu, tengah malam Connor pergi ke rumah suaminya Marlene untuk melancarkan aksinya. Ya, malam itu Connor berusaha menghabisinya. Pertikaian telah terjadi, namun Connor kalah kuat dan ditodongkan pistol oleh suaminya Marlene. Lalu, dari belakang ada seorang pria menggunakan topeng membantu Connor. Connor yang panik lantas balik menodongkan pistol ke arahnya. Mengapa ada orang lain di rumah ini selain dirinya dan lakinya Marlene? Begitu topeng dibuka, ternyata dia adalah Jared, kekasihnya Astrid. Sedang apa dia di sana? Jared beralasan kalau dia memang sudah ada di sana, lalu ia mendengar suara gaduh dan menyelamatkan Connor. Tapi, mengapa dia memakai topeng? Connor tahu kalau ini ada yang tidak beres, jadi dia menembak Jared hingga tewas. Connor lalu kembali ke rumah dan menelpon Marlene. Dia berhasil menghabisi lakinya Marlene, namun di sana juga ada Jared. Entah apa yang terjadi, seolah-olah ada orang yang ingin menjebaknya. Dan semenjak itu, Marlene merasa kalau Connor benar-benar nekat. Dia tidak ingin ketemu sama Connor lagi. Baginya, Connor adalah manusia yang berbahaya. Hingga suatu pagi, Connor memutuskan pergi dari kota tersebut. Namun sayang, Jock dan beberapa polisi sudah menunggunya di rumah. Mereka tahu apa yang terjadi malam itu di rumah lakinya Marlene. Namun bagaimana bisa? Connor kabur tapi hasilnya sia-sia. Dia tetap dicegat oleh Jock dan anggotanya. Jock mengatakan kalau ada seorang wanita yang memberitahukan apa yang Connor lakukan malam itu. Namanya dirahasiakan. Lalu, ketika Connor akan mengangkat telepon dari HP-nya, seorang polisi menembaknya karena melakukan gerakan yang mencurigakan. Ya, mungkin kalian tahu siapa yang memberitahukan kejadian itu pada polisi. Sementara itu, Marlene dan Astrid berada di sebuah kapal. Mereka terlihat jalan-jalan. Dan yang lebih membagongkan lagi, mereka berdua ini ternyata lesbong. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Out of the Blue. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.